Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel. Pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 2, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pada pembelajaran 6. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari bersama. Anak cerdas, bacalah dengan seksama bacaan tentang Kongres Perempuan berikut ini. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 20 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan persatuan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Yogyakarta, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan 3 berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfa dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kita memahami teks bacaan tadi, mari sama-sama kita mencari tahu informasi penting dalam teks bacaan tadi dan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 20 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama tanggal 20 sampai 24 Juli 1935, diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres Perempuan ketiga berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa peserta Kongres Perempuan Indonesia? Kongres diikuti wakil berbagai organisasi wanita. Berikutnya adalah, apa hasil Kongres Perempuan Indonesia II? Kongres Perempuan Indonesia II membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Berikutnya adalah, di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres yang pertama di Yogyakarta, Kongres yang kedua di Jakarta, dan Kongres yang ketiga di Bandung. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia pertama? Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau
perikatan di antara perkumpulan wanita. Pertanyaan yang terakhir adalah, apa hasil Kongres Perempuan Indonesia ketiga? Kongres Perempuan Indonesia ketiga membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern. Kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan Indonesia pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional merupakan salah satu bentuk perwujudan cinta tanah air. Anak cerdas sekalian, ayo tumbuhkan kesadaran dalam diri untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud berikut ini. Persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia. Dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Anak cerdas sekalian, tahukah kamu, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu cara karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. 1. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan yang kelima adalah mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Demikian video pembelajaran kita kali ini pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran 6. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru di Momo Edukasi Channel. Jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.